Berarti data iman selesai ya? Nah, baru saya sekarang mau ajarkan. Bagaimana caranya sabar. Baru nanti Ibu tanya yuk. Jadi setelah yakin itu kan kita yakin ikhtiar kan? Coba tolong jawab Bapak Ibu. Selama ini kita ikhtiar, betul? Tujuannya menentukan hasil atau untuk beribadah kepada Allah. Ya, betul. Selama ini Bapak Ibu ikhtiar, tujuannya menentukan hasil atau beribadah kepada Allah. Kalau memang menentukan hasil diperintah. Nah, Bapak Ibu diperintah itu hanya beribadah. Kenapa jadi menentukan hasil? Hasilnya urusan siapa? Udah, gak usah bantu Allah, itu urusan Allah. Tugas Bapak Ibu itu ikhtiar dalam rangka beribadah. Makanya ada keimanan, ada kesabaran, ada keikhlasan, dan titik situ. Jadi yang dilihat Allah kemampuan kita atau akhlak kita di dalam menjalani ikhtiar. Akhlak. Makanya harus sabar, harus sholat biar apa? Biar ditolong Allah. Berarti kalau yang marah-marah ditolong atau enggak? Ah, itu patuh. Yang Allah lihat itu Allah kita saat menjalani ujian, bukan kemampuan. Kalau misalnya Allah lihat kemampuan kita, ngapain Allah nyuruh minta tolong? Kan ujung-ujungnya ibu kata ditolong Allah kan? Berarti Allah nggak butuh kemampuan kita, yang Allah butuhkan. Oh, Allah saat menjalani ujian. Apakah tetap sabar, apa tetap yakin sama Allah, apakah tetap istiqomah atau putus asa. Jadi yang Allah lihat itu akhlaknya bukan kemampuannya. Oh siap? Jadi ibu pusing itu kenapa? Berarti ibu fokusnya bukan ke akhlak, tapi karena berusaha untuk menyelesaikan. Nah, kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah, terus tugas Allah apa dong? Oh iya dong, sekarang kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan, misalnya ngapain? Tugas Allah tuh menolong, menyelesaikan, tugas ibu menjadi ikhtiar dalam rangka beribadah. Makanya aku tidak ciptakan jin dan manusia hanya beribadah, melainkan agar beribadah. Ibadah itu apa? Segala kegiatan yang dilakukan hanya karena Allah. Berarti saya tanya, berarti ikhtiar itu karena Allah atau karena hasil? Terus kalau hasilnya nggak sesuai, masa nggak? Hah? Ah, mau aja mah percaya. Ada? Oke, kita masuk sekarang. Bagaimana caranya sabar? Saya bukan orang sabar, ingin menjadi sabar. Ternyata caranya itu mudah. Ya gini, kenapa kita harus sabar kepada Allah? Kenapa kita harus sabar, Bapak? Oh ya, kalau nolok. Tadi saya bilang, kenapa kita harus minum obat? Supaya sembuh. Kenapa kita harus sabar? Supaya sembuh. Bukan. Supaya ditolong Allah. Itu yang pertama ya. Jadi kenapa kita harus sabar? Agar ditolong Allah. Berarti sabar dulu baru ditolong. Atau ditolong dulu baru sabar? Nah, sabar dulu ya. Sekarang tolong jawab dengan jujur. Ibu selama ini ikhtiar. Ingin cepat selesai atau ingin sabar? Jadi sabar lah penting. Saya lagi. Kenapa kita harus sabar? Ternyata kalau kita sabar, Allah menolong. Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sabar. Berarti sabar dulu baru ditolong, atau ditolong dulu baru sabar? Sadar dulu, baru ditolong. Berarti selama ini ibu ikhtiar, niatnya cepat selesai atau supaya jadi sabar? Saya tanya dengan jujur, selama ini ibu ikhtiar niatnya ingin cepat selesai atau ingin sabar? Apa sabar? Ya itu. Oh. Berarti kalau masalah ibu belum selesai-selesai, pasti belum. Jadi nggak ada kata-kata saya kurang sabar apalagi Ustaz. Nah, ada. Oke. Karena kalau sudah sabar pasti ditolong. Berarti kalau sekarang belum ditolong pasti belum sabar.
Oh, pusing kan ibu kan? Karena selama ini orang ketika ikhtiar di pikirannya bagaimana secepatnya menyelesaikan masalah. Salah Bapak Ibu. Ibu baru sadar ini? Dari kapan? Paham ya Bapak Ibu ya? Oke sekarang. Satu, supaya ditolong Allah. Yang kedua, kenapa kita harus sabar? Innallaha, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau Bapak Ibu bersama Allah, doa dikabul. Kalau Bapak Ibu bersama Allah, doa dikabulkan ya? Itu yang saya praktekkan Bapak Ibu. Itu yang saya praktekkan. Juni 2023, saya praktek sabar. Saya merasa tenang waktu itu dan saya merasa ini Allah bersama. Lalu saya berdoa Bapak Ibu. Berdoa apa waktu itu di bulan Juni 2023? Nah di pikiran saya cuma ingin, saya ingin naik haji. Tapi saya belum pernah daftar. Belum pernah daftar haji. Antrian kan 35. Dan saya waktu itu gak punya uang. Tapi kalau doa saya dikabulkan, dipanggil sama Allah. Panggil. Gimana caranya? Urusan Allah. Urusan saya itu ya. Apa yang terjadi? 18 Mei 2024 saya naik haji. 12 Mei 2025 saya naik haji. Insya Allah 2026 saya naik haji. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Sabar. Jadi ibu ingin nggak sabar? Baik kalau ingin sekarang. Kas. Kan ingin ya? Karena kalau sudah sabar doanya di kita. Ayo. Kalau ibu ingin sabar, butuh suami yang baik atau yang menjejalkan? Sis. Gimana sih? Atau saudara, Bu, sabar ya suaminya soleh. Tidak kita nyam. Karena rasa dia. Bu, sabar ya suaminya kulit. Kok? Ya kan? Karena sabar itu pasangannya kejadian yang tidak enak. Sabar ya Bu, di dalam menjalani hidup selama ini Bapak Ibu, berapa banyak kejadian yang menimpa Bapak Ibu? 2 kejadian enak sama tidak. Ini saya berdasarkan Al-Quran 21 ayat 35. Ujian hidup itu cuma 2, enak dan tidak enak, baik dan buruk. Cuman itu Pak. Banyak dari mana cuman itu kok. Surat 21 Al-Anbiya ayat 35. Coba apa kata Allah? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan memuji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Ayo kejadian cuma berapa? 2. Gurih, enak atau tidak enak? Tidak enak. Mai? Berarti berapa banyak kejadian yang menimpa Bapak Ibu? Tidak. Kejadian enak sama tidak enak. Kalau ibu bapak disuruh milih, Bapak Ibu ingin dapat kejadian enak atau tidak enak? Nah, saya juga sama ya. Tapi karena kita ingin sabar, ingin doa kita dikabulkan. Berarti sekarang butuh kejadian enak atau tidak enak? Kejadian tidak enak tuh banyak uang atau tidak punya uang? Kejadian tidak enak? Tidak punya uang. Berarti kalau ibu ingin sabar, ibu butuh tidak punya uang atau banyak uang? Bingung sekarang. Ayo, mau apa? Kalau ibu ingin sabar, butuh pasangan yang baik atau yang menjegalkan? Butuh enggak? Namanya orang butuh kalau dikasih terima kasih atau emosi. Berarti ketika istri bapak marah-marah, bapak ngomong apa sama istrinya? Iya gak apa-apa kan ujiannya wilawe yang nolong kan tuh. Saya tanya nih, ibu seberat apapun ujian, kalau sudah sabar jadi masalah. Berarti yang jadi masalah tuh ujiannya tuh karena nggak sabar. Nah kalau gitu salah siapa? Kenapa nggak sabar? Ayo mulai berpikir ini. Ternyata siapa yang salah sama ini? Kita secara tidak sadar, ternyata ayat-ayat Al-Quran tidak sama dengan akal pikiran kita selama ini.
Padahal Rasul itu adalah akhlak Al-Quran. Harusnya tiap ayat-ayat Al-Quran menjadi akhlak kita di dalam menjalani itu. Ini Al-Quran suruh sabar, bagiannya marah-marah. Kan nggak nyambungin. Iya. Baik, sekarang yang terakhir. Kenapa kita harus sabar? Surat 3 ayat 142. Surat 3 Al-Imran ayat 142. Kenapa kita harus sabar? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Nah, awalnya ke siapa ini? Kepada kita. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal semua manusia pasti ingin masuk. Surat 3 ayat 142. Terus kata Allah apa? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi syarat masuk surga. Salah satunya apa Ibu? Sabar. Bapak itu sudah sabar. Tapi ingin masuk surga. Tapi belum sabar. Terus mau pakai jalur apa? Orang dalam. Jadi sabar itu di dunia ditolong Allah, bersama Allah, di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Saya tahu. Berarti pasangan menjengkelkan itu masalah atau sarana masuk surga. Berarti Bapak Ibu harusnya terima kasih apa emosi? Karena istri Bapak cerewetlan, Bapak masih surga. Rugi. Sekarang ya, berarti sekarang yang Ibu butuhkan apa? Bagaimana caranya sabar. Saya bukan orang sabar, ingin jadi sabar. Baik, kita masuk caranya. 64 ayat 11. Surat 64 At-Taghabun ayat 11. Bagaimana caranya sabar? Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kita, seseorang semuanya ini, kecuali 64 ayat 11. Kecuali dengan izin Allah. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Tidak ada suatu kejadian apapun yang menimpa diri kita. Kecuali atas izin Allah. Ini maksudnya apa? Ila biiznillah. Gini, saya ulang lagi. Berarti semua kejadian yang menimpa kita, bisa nggak terjadi tanpa izin Allah? Berarti izinnya dulu atau kejadian dulu? Kalau Allah izinkan, terjadi. Kalau tidak diizinkan, berarti kejadian yang menimpa kita itu, izinnya dulu atau kejadian dulu? Sekarang saya tanya, harusnya Bapak Ibu tuh melihat kejadiannya atau melihat izinnya? Kenapa izinnya? Karena izin lebih dulu daripada kejadian. Betul? Saya tanya, izin Allah itu sempurna atau salah? Baik atau salah? Sempurna baik. Berarti yang wajar diterima atau marah-marah? Terima ngomongnya apa? Berarti ketika ibu dimarah-marahin suami ngomongnya apa? Loh, kenapa ibu menerima? Kenapa ibu alhamdulillah? Bukan karena suaminya. Bukan karena marah-marahnya. Tapi yang ibu lihat ini atas izin Allah. Kalau ibu bisa menerima atas izin Allah, maka ayahnya muncul. Innallaha ma'as-sabirin. Ibu bersama ibu langsung berdoa. Pasti dikabulkan. Itu yang terjadi di bulan Juni yang tadi saya ceritakan. Saya nggak ada angin, nggak ada hujan. Ada jamaah telepon saya, maki-maki saya. Wow, Ustadz gini-gini saya dari MUI gini-gini kat. Mana-mana kan? Kalau saya ingin sabar, saya fokus di marah-marahnya atau lihat izin Allah. Saya dalam tiga Allah saya terima. Ini atas izinmu. Dia marah-marah terus tuh Pak. Saya terima atas izinmu. Oh, mungkin dia kecapean, saya nggak tahu. Sorry. Itu Bu, muncul rasa itu ketenangan. Wah, pas rasa tenang ini Bapak Ibu perhatikan. Nanti Bapak Ibu akan merasakan itu ya kalau praktek sabar ya. Pas muncul rasa tenang ini Pak. Oh ini saatnya saya doa. Saya tahu ini pasti dikabulkan. Lalu saya minta naik haji waktu itu. Berarti pertanyaan saya terima kasih sama dia atau emosi sama dia? Kenapa?
Karena gara-gara dia, doa saya dikabulkan. Berarti nanti ketika Bapak dimarah-marahin istri, Bapak kata? Ya. Tapi dalam hati ya alhamdulillahnya ya. Gitu. So, dalam hati ya Bapak Ibu ya. Dalam hati diterima tenang, baru berdoa terserah minta. Minta istri apa? Maaf. Nah, dari cara sabar itu, kita mulai berlatih tidak melihat kejadiannya, Bu. Tidak melihat orangnya, tidak melihat marah-marahnya. Ibu Bapak harus latihan melihat izin awalnya. Gini-gini, biar mudah, biar mudah. Mas Syahrul bantu saya. Perhatikan ya. Ini supaya Bapak Ibu mudah pas prakteknya ya. Jadi gini, misalnya Mas Herul ini mau maki-maki saya. Nah, karena saya ingin sabar, berarti saya akan fokus ke dia atau fokus ke izin Allah tadi. Nah, misalnya izin Allah di sini ya Pak. Izin Allah misalnya di sini. Berarti pas dia maki-maki, maka pikiran saya Bu, langsungnya saya, ya Allah karena Engkau yang mengizinkan. Itu Pak caranya Pak. Digeser cara berpikirnya. Karena Engkau yang mengizinkan. Saya terima ya Allah. Ngerti nggak ya? Pengaruh nggak dia maki-maki saya? Karena pikiran saya sudah bergeser. Nah, yang selama ini Bapak Ibu emosi itu pas dimaki-maki. Dari jadi foto sini nih. Dari ikutan begini. Ada? Jadi nanti pas dimaki-maki. Ibu langsung geser, oh ini izin Allah. Ya Allah saya terima. Jadi ngomong sama Allah. Itu namanya zikir pula. Namanya zikir perbuatan. Nanti akan dibahas di terakhir. Nanti karena ini izinmu saya terima. Paham ini? Tapi nanti Bapak Ibu pasti maki-maki jangan begini. Lihat. Dia ada apaan? Dia ada apaan? Sana istri sama saudara berhadapan sama mana? Tapi dalam hati, ya Allah saya klik. Cukup dalam hati aja. Bagaimana Kak? Paham nih Bapak? Ya kasih. Bisa ya? Nah itu harus dilatih. Harus dilatih sampai terbiasa Bapak Ibu. Nah kalau saya dulu diajarkan oleh guru saya, simple kok Bu. Print aja Bapak, kecil tulisan izin Allah, tempel di kamar mandi, di cermin, di kamar. Biar ingat gitu Bapak, Bu. Atau Bapak nih saya bawa mobil, di setir mobil tuh. Izin Allah, buat latihan. Biar apa? Pas lagi nyetir misalnya, ada mama, sen kanan belok kiri. Mama, oh izin Allah gitu loh Pak. Harus latihan Pak. Kalau nanti sudah terbiasa, biasanya kalau kukurnya, doa Bapak Ibu mudah dikabulkan. Kalau terbiasa. Berarti izin Allah gitu Pak. Pokoknya diperhatikan. Atau pas nanti Bapak Ibu bangun, kan nanti bangun subuh misalnya ya, Bapak udah siap. Baik, saya mau latihan. Itu. Gini. Kalau saya ingin sabar, atau kalau saya ingin jadi ahli tinju, bisa nggak tinju sendirian? Harus ada apa? Lawan kan? Sekarang kalau Bapak Ibu ingin jadi ahli sabar, bisa nggak sabar sendirian? Harus ada apa? Banyak nggak lawan di rumah? Ada itu. Waktunya kan bisa suami, bisa istri kan gitu kan? Apa siap-siap itu? Ada. Oke, kalau istri saya marah, saya izin doa. Kalau suami saya marah, terima izin langsung doa. Yang penting itu doanya Kak. Saya tanya ya, lebih penting mana? Sakit hati atau doa dikabulkan? Ya bagus saja doa dikabulkan. Bu, apa itu mesti sakit hati? Gak dapat apa-apa. Tapi setan memang iya sakit hati. Maka setan akan mengarahkan pikiran ibu lihat kejadian. Allah akan mengarahkan Bapak Ibu melihat izin. Ini tinggal kebiasaan. Ibu lebih banyak melihat setan atau melihat Allah. Kita aja. Ya. Bisa ya? Nah, ini kan metodenya simbol ya. Silahkan dibuktikan. Saya itu ditolong dua ini. Iman, sabar, sholat. Itu saya praktekkan benar-benar di 2008. Selesai masalah saya. Akhirnya saya sharing jamaah-jamaah saya itu. Praktek yang tadinya pusing, bingung, apa. Akhirnya dengan iman, sabar, sholat yang benar. Meskipun dia nggak tahu bagaimana ikhtiarnya. Itu dibimbing Allah. Allah tuh bisa nggak memperjalankan kita? Bisa. Saya tanya gini lah.
Misalnya ibu kebetulan nggak punya uang, ya Allah kalau saya tiba-tiba ada orang datang ngasih uang, emang itu kebetulan? Ya. Allah menggerakkan. Tuh Bapak Ibu nggak sosokan harus dari mana, nggak usah. Karena Allah punya konsep rezeki dari arah yang tidak disangka. Kalau tidak disangka-sangka, kepikiran atau yakin? Ibu selama ini rezeki mikir atau yakin? Hah? Rezeki itu diyakini, bukan difikirkan karena nggak akan kepikiran. Makanya awalnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah setelah yakin jalani sabar dan sholat. Siapa pun ada pertanyaan? Nenek. Simpel ya, cara sabar, cara iman gak susah kok. Silakan, silakan, silakan. Kalau memang ada pertanyaan, apa pertanyaannya? Wah, udah beres semua nih Pak Bayu. Kayaknya udah nggak ada menanya. Kalau nunggu saya lama, ibu-ibu ya, kalau nanti nunggu saya lama kan saya akan bahas sholat khusus sama ikhlas ya nanti ya. Lihat YouTube saya aja dulu. Nanti pas ketemu saya bisa langsung praktek. Cari aja Oke Setiawan yang sholat khusyuk. Ya, ketika dia sesuai di flyer itu kan ada nama saya OKEU. Ibu ketik di YouTube pasti keluar. Cari yang sholat khusyuk banyak kok. Kajian sholat khusyuk. Ya, kalau yang mau jangan dulu deh. Pokoknya ibu praktek dulu ya. Bisa ya? Ini benar kata Irma ya? Alhamdulillah. Menyimpulkan Bapak, silakan Pak.